Pernah nggak kalian melihat suatu organisasi atau bahkan perusahaan di mana orang yang ada di dalamnya pada males-malesan? Seolah nggak ada yang mau dicapai, nggak ada semangatnya gitu. Atau mungkin kalian pernah menemukan sebuah perkumpulan di mana jika ada sebuah instruksi, seluruh anggotanya mau bergerak sesuai dengan instruksi tanpa ada keluh kesah. Kedua hal tersebut adalah tentang satu kata, kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah sebuah representasi dari apa yang dia pimpin. Jika suatu perusahaan memiliki produktivitas yang rendah, hampir dapat dipastikan pemimpinnya bermasalah. Jika suatu kelompok bisa mematuhi apa yang menjadi instruksi untuk anggotanya, dapat dipastikan terdapat pemimpin yang hebat di sana. Sampai di sini, pertanyaannya adalah, apa itu pemimpin? Apakah setiap pemimpin memiliki kepemimpinan? Belum tentu. Kalau gitu, apa itu kepemimpinan? Bagaimana kepemimpinan yang efektif? Bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi hubungan tim dan produktivitas mereka? Langsung aja ke bagian pertama, apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda ya. Bisa jadi seseorang ditunjuk sebagai pemimpin tapi dia tidak memiliki kepemimpinan. Jadi, pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kepemimpinan ialah seni untuk membimbing atau menuntun orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih singkatnya, pemimpin itu orangnya. Kepemimpinan adalah sifat dan caranya memimpin. Penulis terkenal John C. Maxwell dalam banyak bukunya yang membahas tentang kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah soal pengaruh. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan kepemimpinan dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan dan pengembangan diri. Terus apa nih yang dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan seseorang? 1. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan inspiratif. Ya iyalah, bayangin aja kalau kalian tuh punya pemimpin tapi nggak punya visi. Mau dibawa kemana kalian? Sebab visi ini akan memberikan arah dan fokus bagi tim ataupun organisasi dan membantu memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas berarti konsisten dalam nilai-nilai, tindakan, dan komitmen yang diambil. Sekali aja dia belok, nggak konsisten, pasti akan muncul ketidakpercayaan dalam tim kalian sendiri. Sebab memiliki integritas akan membangun kepercayaan. Itu merupakan kunci dalam hubungan pemimpin dan bawahannya. Selanjutnya yaitu pelayanan. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan sejati adalah tentang pelayanan kepada orang lain. Seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anggota timnya. Yang keempat, pengembangan diri. Seseorang yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, itu nggak tahu-tahu jadi gitu. Itu adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. John C. Maxwell mendorong pemimpin untuk terus mengembangkan diri. Caranya melalui pembelajaran, membaca, menghadiri seminar, dan berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Terus lebih lanjut lagi nih, bagaimana kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang efektif dapat dilihat dari komunikasi yang efektif. Ini salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan harapan dengan jelas kepada anggota tim. Gak hanya itu, mereka tuh harus mendengarkan dengan seksama dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena dengan komunikasi yang efektif dapat membantu membangun pemahaman, mengatasi hambatan, dan tentunya memperkuat kolaborasi dalam tim. Selain komunikasi, delegasi yang bijaksana juga penting. Seorang pemimpin yang efektif gak akan tuh melakukan semuanya sendiri. Dia tahu pentingnya delegasi tugas dan pemberdayaan anggota tim. Dengan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tepat dan memberikan otonomi dalam pekerjaan mereka, seorang pemimpin dapat mengembangkan kepercayaan dan memungkinkan anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Nggak cuma itu, pengambilan keputusan yang bijaksana juga menandakan kapasitas kepemimpinan seseorang. Pemimpin yang efektif itu harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan pemikiran yang rasional. Mereka perlu mengumpulkan informasi yang relevan, mendengarkan berbagai pendapat, mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihan, dan juga
perlu membuat keputusan yang terbaik untuk tim dan organisasinya. Dengan keputusan yang tepat dan rasional, akan membantu membangun kepercayaan dan mengarahkan tim menuju pencapaian tujuan. Terus sekarang, apa nih hubungannya kepemimpinan, hubungan tim, dan produktivitas? Pemimpin yang baik pasti akan menghasilkan tim yang baik juga. Nggak cuma itu, dia juga bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk setiap anggotanya. Sehingga dari situ akan menciptakan tim kerja yang efektif, inovatif, dan kepuasan kerja yang tinggi. Pemimpin yang efektif menghargai pentingnya budaya organisasi yang sehat. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan. Budaya organisasi yang kuat menciptakan kerja tim yang efektif, inovatif, dan kepuasan kerja yang tinggi. Dan yang paling terakhir, yang perlu dilakukan seorang pemimpin adalah terlihat. Apa maksudnya? Ketika ada masalah, pemimpin harus tampil. Ketika anggota tim butuh pendampingan, pemimpinnya harus mendampingi. Jangan sampai ketika ada masalah ataupun anggota tim butuh dibimbing, kita justru tidak hadir. Hal ini akan sangat mempengaruhi performa tim kita sampai juga produktivitasnya. Maka ketika kita mengemban amanah menjadi seorang pemimpin, pastikan agar kita selalu hadir untuk kepentingan bersama. Itulah pembahasan tentang kepemimpinan yang bisa gue bagikan. Memang terkadang tidak mudah, tapi kepemimpinan adalah hal yang bisa dipelajari. Gue sangat terbuka jika kalian ada ide untuk membahas seputar produktivitas ataupun mental health. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.